Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi alal jannati ya arhamar rahimin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Baik. Kita akan melanjutkan kajian hadis kita di dalam kitab Umdatul Ahkam yang kemudian disyarah di dalam kitab Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam. Kita sekarang sampai hadis yang nomor 17. Saya akan bacakan hadisnya dan akan kita kaji sama-sama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menyampaikan bahwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, laula, kalaulah tidak. Laula itu kalaulah tidak. Laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak tersebab aku takut memberatkan umatku, kata Rasulullah, la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in inda kulli salatin. Ini kalimat yang paling sempurna di dalam hadis ini adalah laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in inda kulli salatin. Kalaulah aku tidak takut memberatkan kepada umatku, akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap melaksanakan wudu sebelum melaksanakan sholat. Ini kalimat yang paling sempurna. Di dalam riwayat Ashabus Sunan itu selain Bukhari dan Muslim, itu adalah laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin. Hanya disebutkan kalau aku tidak takut memberatkan umatku, aku perintahkan mereka bersiwak sebelum sholat. Tidak ada keterangan setiap wudu sebelum sholat, tidak ada. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, menika hadis yang pendek tetapi ada faedah yang sangat besar yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan. Apa itu? Bahwa Islam ini dibangun atas asas satu, memudahkan. Mudah Bapak Ibu. Yang sulit itu karena kita belum tahu ilmunya. Yang sulit itu karena kita belum tahu ilmunya. Saya ingin menuliskan Rasulullah bersabda di dalam hadis yang lain,
Rasulullah menyebutkan di dalam hadis yang lain bahwa beliau bersabda innama ini di dalam bahasa Arab artosipun adalah lafzu hasrin, lafaz yang membatasi, hanya saja bahasanya. Inna itu kan sesungguhnya, tapi kalau ditambahi innama hanya saja, berarti cuman itu begitu. Innama bu itu aku itu diutus hanya begitu. Aku itu diutus hanya bil hanifiyah, membawa ajaran agama as-samhah. Apa as-samhah? As-samhah itu bahasa lainnya adalah as-sahlah, yang mudah, bukan ruwet, bukan rumit, bukan sesuatu yang memusingkan kalau dikaji, tidak. Islam itu seluruh syariatnya semakin dikaji, itu semakin membuat kita menyadari bahwa Islam itu mudah. Contoh, sholat itu sulit atau mudah Bapak Ibu? Sholat fardu itu gerakannya sulit atau mudah? Bisa atau tidak? Ada satu kondisi sholat yang agak diperselisihkan. Karena di situ ada ruang khilaf, ada ruang perbedaan, yaitu at-tahiyatul akhir. Panjenengan tahiyat akhirnya, pangapunten nggih, bahasa sederhananya, panjenengan tahiyat akhirnya, pangapunten nggih, bokongnya nempel di lantai atau tidak? Tahiyat akhir, nempel, ya kan? Ini karena kita orang Indonesia, orang Asia Tenggara, yang secara tipologi fisik orangnya kecil-kecil. Maka disuruh tahiyat akhir, menempelkan bagian kiri pantatnya ke lantai itu bisa. Tapi kalau orang-orang tipologinya orang-orang Arab secara umum, yang mereka bodinya besar-besar, disuruh begitu nggak bisa. Sehingga di dalam klausa fikih, di dalam ketentuan fikih ada perbedaan tahiyat akhir. Kalau di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, itu tahiyat akhir itu adalah selalu iftirash atau tawarruk. Iftirash atau tawarruk? Ayo, apa bedanya iftirash dan tawarruk? Tahiyat awal itu iftirash atau tawarruk? Tahiyat awal iftirash. Yansibu rijlahul yumna wa yafrishu rijlahul yusra, meluruskan kaki sebelah kanan dan melipat kaki sebelah kiri. Maknanya kaki sebelah kiri itu dilipat untuk tumpuan. Nih, dilipat. Ini yafrishu. Berarti ini namanya iftirash. Tawarruk itu adalah meletakkan ini. Kalau ini adalah ruang khilaf Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari hayat, gerakan saja. Sehingga terjadi perbedaan tidak menjadi mengapa. Tetapi yang justru menjadi esensinya adalah apakah sholat ini sulit atau mudah. Begitu. Kalau merujuk kepada hadis innama bu'itsu bil hanifiyatis samhah, sesungguhnya aku, kata Rasulullah, hanya diutus untuk menyampaikan agama yang mudah, yang bisa dipahami. Maka tidak ada satupun syariat yang tidak mungkin bisa, yang tidak kita pahami. Bahkan dalam rangkaian sholat yang kadang-kadang kita berpikir, ngapa sih pakai rukuk, ngapa sih pakai sujud. Itu ternyata ada makna yang kalau kita kaji membuat kita semakin menikmati. Rukuk itu adalah supaya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita baca ketika rukuk, Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Rabb kami, maha suci Allah, Rabb kami yang maha agung. Maka karena saking agungnya Allah kita rukuk. Kita rukuk, jadi tidak hanya membungkukkan setengah badan, tapi kita bungkukkan badan dengan sempurna. Lurus, tegak, lurus. Membungkuk, tapi membungkuk dalam posisi siap, dalam posisi memaknai begitu. Kalau membungkuknya hanya begini, belum total. Tapi kalau membungkuknya begini, selama apapun kita pengen membungkuk, itu masih bisa kita maknai karena tertopang, betul kan? Kedua tangan diletakkan di lutut. Jadi dia mencengkeram lutut. Mencengkeram tempurung lutut. Jadi posisinya di sini, tidak di atasnya, tidak di bawahnya. Kalau di atasnya terlalu dengak, kalau di bawahnya terlalu turun. Maka ruku itu tepat ketika kedua tangan, kedua telapak ini mencengkeram
tempurung lutut. Itu pas nanti posisinya tegak. Kenapa dengan gerakan itu Bapak dan Ibu? Karena dengan gerakan itu mau selama apapun panjenengan rukuk tidak akan jadi masalah. Karena instrumennya berlaku. Tata bentuknya berlaku begitu. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kemudian kita rukuk? Justru di dalam Islam disebutkan, kata Rasulullah di dalam hadis yang pernah kami sampaikan, Allah itu ketika kita berdiri untuk mengerjakan sholat, seakan-akan Allah meletakkan dosa di kedua pundak kita. Sebagai pelajaran bagi kita seorang hamba, supaya kalau sholat kita nggak macam-macam. Kita datang bawa dosa, seakan-akan kita datang sholat mengaku salah begitu. Orang kalau ngaku salah niku pangapunten, pencilaan apa penciliin? Orang kalau ngaku salah, maka dia akan datang menghadap kepada Allah itu dengan penuh penghayatan, betul kan? Penuh nunduk gitu. Itulah fungsinya kenapa seakan-akan dosa diletakkan di kedua pundak. Tetapi dari fungsi dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menginginkan diletakkan di kedua pundak. Supaya ketika seorang hamba melaksanakan rukuk, semakin dia nikmati rukuknya, semakin panjang rukuknya, semakin banyak dosa yang berguguran. Ini semuanya bisa dipelajari, samhah, mudah begitu. Mudah, sahlah itu mudah. Puasanya orang Islam itu mudah atau sulit? Pak, Bu, mudah atau sulit? Mudah. Karena disunnahkan untuk bangun sahur. Bahasanya sebelum nanti kita menahan tidak makan, tidak minum 1 hari, nyiapkan bekal dulu. Sehingga saking pentingnya nilai sahur, Rasulullah SAW mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian. Pangapunten ya, sahur ini tidak harus makan. Sahur tidak harus makan karena konteksnya tasahharu. Bersahurlah kalian. Mau makan boleh, mau minum boleh, makan plus minum juga boleh. Intinya adalah memasukkan sesuatu ke dalam mulut untuk menjadi asupan cadangan tenaga di dalam tubuh. Itu sahur esensinya. Tasahharu, bersahurlah kalian, fa inna fis sahuri barokah, karena di dalam sahur kalian ada keberkahan. Apa keberkahan makan sahur? 1, ada bekal yang kita makan. Ada asupan tenaga untuk menjalani hari puasanya. Itu berkah yang pertama. Tapi kita jangan lupa ada berkah yang kedua. Orang kalau bangun sahur, itu mesti dia bangun di sepertiga malam yang akhir. Itu waktu yang afdal untuk meminta ampun kepada Allah. Keberkahan makan sahur tidak hanya dimakannya, tetapi keberkahan waktunya ketika kita bangun meminta kepada Allah. Loh, ini kalau kita pelajari ini jadi sesuatu yang mudah. Sehingga puasa itu yo nek dikonora nggak makan nggak minum, kita sudah punya cadangan tenaga. Siapa yang makan sahurnya sak piring plus piring-piringnya? Kadang kan begitu kan. Walaupun kalau sahur itu rata-rata makanannya porsinya lebih sedikit, lebih kecil. Itu porsi ukuran masing-masing. Tetapi betapa kita melihat ini sisi keindahan Islam. Mudahnya itu disuruh puasa di siang harinya, iya. Tetapi disunahkan sahur dulu supaya kuat. Itu pun bentangan waktu puasa itu dibatasi dari adzan subuh sampai adzan maghrib. Maka ketika adzan maghrib berkumandang, sunnahnya menyegerakan berbuka puasa. Bukankah Rasulullah mengatakan la yazalu ummati fi khairin, umatku senantiasa berada di dalam kebaikan, kata Rasulullah, ma akhirus sahur, selama mereka mau mengakhirkan waktu sahur. Bukan sahur waktunya jam 2 wis makan sahur kekenyangan tidur subuh kelewatan. Maka akhirus sahur itu diakhirkan di akhir waktu supaya setelah selesai makan dia tidak langsung tidur. Dia waktu menunggu subuhnya tidak terlalu lama. Ini menjadi bagian dari keberkahan. Tapi dilanjutkan wa ajilul iftar, dan menyegerakan berbuka puasa. Kenapa? Jangan ditunda-tunda. Waktu maghrib itu pendek. Siapa yang bukbernya di warung, kalau sudah datang makanannya atau nunggu makanannya, maghribnya dimolor-molorkan. Bukan nggak boleh bukber, boleh, silakan bukber dimanapun. Tapi ketika adzan segera sholat. Yang iftar itu Bapak dan Ibu, iftar itu nggak harus sepiring, betul kan? Nggak harus 1 gelas besar, enggak. Iftar itu adalah membatalkan puasa, segera mengisi tenaga yang tadi kita pakai bertahan itu segera diisi. Maka sebenarnya Rasulullah mensunahkan iftar itu dengan
Kurma. Sayangnya dipelintir sama iklan di Indonesia, berbukalah dengan yang manis. Teh botol sosro kan begitu kan. Pinter itu sosro itu. Kenapa manis? Pangapunten panjenengan yang mungkin bisa meneliti, manis itu adalah asupan yang masuk ke dalam mulut yang paling cepat diurai untuk dijadikan tenaga. Glukosanya bisa cepat. Maka kurma itu mengandung glukosa yang sangat besar. Sehingga ketika dimakan, kenapa sunahnya dengan kurma? Karena kurma itu paling cepat diurai oleh tubuh jadi tenaga begitu. Kalau panjenengan iftar langsung pakai ngapunten nggih, langsung pakai telo gitu ya susah. Seret masalahnya. Betul nggih Bang ya? Manis itu supaya segera mengganti tenaga yang hilang. Taib, saya pengen menyampaikan begini. Betapa indahnya syariat puasa dari adzan subuh sampai adzan maghrib yang justru menyelisih umat-umat sebelumnya. Yahudi itu Bapak dan Ibu tidak akan makan ketika mereka berpuasa sampai malam sudah larut. Berarti kesuwen. Tidak ada batas waktu yang definitif. Malam sudah larut itu jam berapa? Kan nggak ada. Kalau kita jelas adzan subuh sampai adzan maghrib. Ini loh bagian dari kemudahan yang memang sudah Allah tetapkan. Memang ada rentang waktu puasa, tapi batasan waktu antara awal dan akhirnya jelas. Waqulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Itu batas untuk makan sahur di dalam ayat. Jelas sekali. Ketika jelas perbedaan antara benang yang hitam dan benang yang putih. Nah, kita kembali Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, bahwa Islam itu dibangun atas dasar memudahkan. Memudahkan dengan segala tata aturan. Jangan dimaknai aturan itu jelimet, tidak. Tapi tata aturan itu justru memudahkan. Coba kalau panjenengan dikasih syariat berpuasa tapi tidak dikasih batas, jenengan puasanya kapan? Sekarang jawab, jenengan puasanya kapan? Pilih siang atau pilih malam? Pilih malam. Sahurnya kapan? Wala-wale kan? Tidak, semua itu sudah ditetapkan dengan hikmah, dengan ilmunya Allah, dengan kekuasaannya Allah. Taib. Inilah kesempurnaan syariat. Maka Bapak dan Ibu, di poin ini saya pengen matur, syariat itu sudah sempurna, tidak perlu ditambahi dan jangan dikurangi. Sakit dipahami nggih? Syariat ini sudah sempurna, tidak perlu ditambahi pun jangan dikurangi. Ini poin pertama. Tapi poin yang kedua, syariat dibangun atas asas memudahkan. Silakan jenengan cross check dengan penilaian yang paling adil. Jangan ada tendensi di situ, pasti jenengan akan melihat bahwa syariat itu pasti memudahkan. Contoh, syariat apa? Jenengan mau nunjuk syariat apa? Saya terangkan memudahkannya. Syariat menikah, memudahkan atau tidak? Justru menikah itu supaya kita memudahkan untuk mengidentifikasi iki anake sopo. Iya atau tidak? Kalau tidak terjadi ikatan pernikahan, kalau kemudian waliyadzubillah terjadi hubungan badan yang secara bebas, secara tidak terikat, terus lahir anak, anake sapa, Pak? Anake siapa? Saya tanya. Sing tanggung jawab siapa? Enggak ada kan? Nanti tuntutan di hadapan Allah siapa yang dihisap? Enggak ada. Yang kedua, syariat potong tangan ketika mencuri mencapai nisab, bukan malah potong masa tahanan, insyaallah. Di Indonesia ini rodok ruwet ini. Memudahkan atau tidak? Memudahkan. Memudahkan apa? Supaya satu sama lain saling menjaga kehormatannya, saling menjaga hartanya, tidak gampang-gampang ngambil harta orang lain. Memudahkan untuk memelihara harta pribadi dan harta orang lain. Kenapa? Sejatinya syariat itu ditetapkan di dunia yang seakan-akan terkesan kok kejemen ya potong tangan. Iya, kita melihat dari satu sudut pandang, tapi mari kita lihat dari sudut pandang sebaliknya, bahwa Rasulullah SAW mengatakan man dzalama akhahu qida shibrin minal ardi. Siapa yang mendolimi saudaranya sejengkal tanah saja, siapa yang mengambil hak saudaranya sejengkal tanah saja, tuwiqahu bisabai aradina yaumal qiyamah, akan ditimpakan kepada dia 7 petala bumi, 7 lapis bumi nanti pada hari kiamat. Bapak dan Ibu,
syariat ini memudahkan kita untuk menghindari hisab, untuk menghindari azab, begitu. Kita harus adil melihatnya. Syariat apa lagi yang jenengan pengen sampaikan? Ibu-ibu, syariat memakai niqab, memakai hijab. Memudahkan atau tidak? Ibu-ibu itu, seorang muslimah disunahkan memakai hijab. Itu dalam tanda kutip, dalam kacamata syariat itu memudahkan untuk mengidentifikasi orang yang mau pakai hijab itu adalah mereka-mereka yang memelihara kehormatan dirinya. Jadi memudahkan untuk identifikasi. Nek pengen golek wong sing apik minimal iki lho gelem jilbaban gitu. Lah kalau dia auratnya saja di nuwun sewu nggih, auratnya masih ditampak-tampakkan. Lah terus syariat Allah yang lain bagaimana? Dia jaga atau tidak? Hal yang harus dia tutupi aja masih dia buka-buka. Syariat yang lain bagaimana? Semuanya itu ada sisi positif dari sudut pandang memudahkan. Dan di dalam Islam, Bapak dan Ibu, di dalam Islam, kalau semuanya dibangun atas asas memudahkan, kemudian muncul yang namanya masyaqqah. Masyaqqatun. Masyaqqatun itu dari kata syakun. Syak itu berat, sulit, rumit. Kalau ada masyaqqah yang muncul, ada sesuatu yang memberatkan yang muncul, sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang merumitkan, maka kita sama-sama tahu bahwa al-masyaqqatu tajlibut taisir. Di dalam qawaid qawaid usuliyah, ada 5 kaidah, ada 5 kaidah inti di dalam Islam. Salah satunya adalah al-masyaqqatu, sesuatu yang memberatkan, tajlibut taisir, memunculkan sesuatu yang mudah. Contoh, ketika panjenengan sedang safar. Safar itu capek atau tidak? Jangan berpikir, oh safar sekarang naik pesawat Ustaz, enggak capek. Capek. Lah niki kula cek goyang-goyang. Naik mobil paling enak pun namanya safar itu capek. Maka ketika capek itu muncul di dalam safar, itu kan masyaqqah namanya Bapak dan Ibu, sesuatu yang memberatkan. Sehingga syariat membolehkan kalau safarnya sudah memenuhi jarak yang diizinkan, maka sholatnya yang 4 boleh diringkas jadi 2, namanya qashar. Itu pun 2 waktu sholat boleh dikumpulkan jadi 1, namanya jamak. Maka kalau safarnya sudah jauh lebih dari 80 kilo, itu boleh jamak plus qashar. Ini terlalu mudah. Ketika dia memunculkan sesuatu itu muncul sulit, maka dia akan menghadirkan sesuatu yang mudah. Contoh, panjenengan wudu pakai air atau pakai debu? Air, hukum asalnya. Tapi kalau kemudian sewaktu itu udaranya dingin sekali, berdiding, nggak kuat kalau nyentuh air. Kalau nyentuh air nanti malah drodok, malah demam gitu. Boleh nggak dia tayamum? Boleh saja. Kenapa? Karena masyaqqah, sesuatu yang memberatkan, itu memunculkan sesuatu yang mudah, boleh diganti. Memang dia ada air, tapi tidak bisa digunakan karena tidak mampu. Baik, saya sedang puasa ini. Tiba-tiba saya bertamu dan kemudian diberi hidangan. Batal atau tidak batal? Ayo. Sekarang kasusnya saya ganti. Hari Senin puasa sunnah, jam 4 sore silaturahim. Ke tempatnya sinten niki? Pak Harun nggih. Teng daleme Pak Harun gitu. Dugi tenggene Pak Harun disuguhi teh. Diunjuk napa mboten? Juk. Ayo. Dibatalkan atau dilanjutkan? Pun jam 4 sore loh ini. Ayo, saya pengen nabrak ini. Jam 4 sore mana-mana. Oh lah jam 4, jam 5:15 wes lah. Pol kesisan. Eman-eman kan? Ternyata di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan batalkan puasamu. Karena menggembirakan orang lain, membahagiakan orang lain yang menghidang makanan, kemudian kita makan, itu pahala yang lebih prioritas daripada mempertahankan puasa secara personal. Kalau kemudian kita batalkan sudah jam 5:15 Bapak dan Ibu, tetap dibatalkan. Kalau panjenengan tidak membatalkan, nggak usah silaturahim.
Mboten sah sowan-sowan. Di rumah saja. Tapi kalau panjenengan silaturahim dihidang, maka secara adab itu harus dimakan. Puasanya dibatalkan. Taib, tolong dicatat. Dia sudah dicatat oleh Allah mendapat pahala puasa sampai pada waktu dia membatalkannya. Itu sudah dapat pahalanya insya Allah. Yang kedua, kemudian ketika dia membatalkan, dia membahagiakan orang yang menghidang. Niku nek pun disuguhi mboten jenengan dahar, niku sing duwe omah ya rada bingung, rada gelo, nggih to. Kira-kira salahku apa? Malah kedawa-dawa. Gimana? Nah, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, saya pengen matur ini, saya pengen menyampaikan ini sebagai pondasi kula panjenengan melihat Islam ini. Bahwa Islam itu indah, Islam itu sempurna, dan lebih sederhananya Islam itu mudah. Yang sulit karena kita belum tahu ilmunya. Makanya orang yang belum tahu ilmunya, kalau safar dia tetap kekeh sholatku kudu sempurna dengan alasan, loh saya bisa, saya mampu. Misalkan dia safar ke Surabaya, Surabaya itu 250 kilo Bapak dan Ibu. Itu kemudian dia bilang, loh aku safar ke Surabaya bawa mobil pribadi, waktu sholat aku bisa mampir di masjid. Nuwun sewu nggih, saya matur, satu hal, tolong dijawab, gaya mendadi wong. Iya beneran. Gaya mendadi wong. Kalau sudah ditetapkan syariat itu berarti Allah dan Rasulnya tahu ada sisi-sisi nanti kita merasa malas dan kita merasa berat. Gak usah terlalu gaya jadi orang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan sedaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Kalau sudah menjadi ketetapan keringanan di dalam syariat, itu berarti sedekah Allah yang diberikan kepada kalian. Maka kata Rasulullah, faqbalu sedaqatahu, terima saja sedekahnya Allah. Gak usah terlalu gaya-gaya jadi orang. Sehingga para ulama merumuskan orang yang tidak mau menerima rukhsah jamak dan qasar itu orang yang sombong. Bapak dan Ibu, hari ini tidak bisa menjadi kadar hari ini ketika kita semangat. Pernah mendengar hadis Abdullah bin Amr bin Al-As minta keringanan kepada Rasulullah untuk menghatamkan Quran atau tidak? Abdullah bin Amr bin Al-As ketika masih muda mendatangi Rasulullah SAW, kemudian bertanya, ya Rasulullah, fikam akhtimul Quran, wahai Rasulullah, berapa lama sekali saya harus khatam Al-Quran? Rasulullah memberikan tenggat 1 bulan 1 kali. Karena Abdullah bin Amr bin As ini merasa masih muda, masih kuat, masih siap, masih bugar, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mampu lebih cepat dari itu. Apa kata Rasulullah? Setengah bulan sekali, 15 hari sekali. Dia masih nawar itu, oh saya mampu lebih cepat dari itu. Gampang nek cuma 15 hari sekali, sehari 2 juz kan, gampang, saya mampu lebih itu. Kata Rasulullah, 10 hari sekali. Dia masih nawar, berarti sehari 3 juz. Dia masih ngomong, ya Rasulullah, saya mampu lebih cepat dari itu. Apa itu 3 hari, 10 hari sekali itu? Kata Rasulullah, setiap 1 pekan 1 kali. Berarti kurang lebih sehari 4 juz atau 4,5 juz. Dia masih nawar, ya Rasulullah, saya mampu lebih cepat dari itu. Apa kata Rasulullah? Takhtimuha kulla salasati ayyamin wala tazid ala dzalika syai'an. Kamu khatamkan 3 hari sekali dan jangan lebih cepat daripada itu. Berarti di luar Ramadan, khataman Quran paling cepat itu 3 hari sekali. Berarti 1 hari 10 juz. Jangan lebih cepat dari itu, kata Rasulullah. Ini di luar Ramadan ya. Apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As ketika sudah usianya tua? Laula anni. Kalaulah dulu aku langsung menerima rukhsahnya Kanjeng Nabi, sebulan khatam 1 kali, ndak entengi. Paham nggih? Tapi saya nawar sehingga saya harus mengkhatamkan 3 hari sekali. Bedanya Abdullah bin Amr bin As dan kita, Abdullah bin Amr bin As sampai tambah usianya masih komitmen 3 hari sekali. Walaupun dia mengatakan seandainya dulu aku menerima sebulan sekali lebih ringan. Tapi tidak, karena aku sudah berjanji dengan Rasulullah, itu dikomitmen nih. Kula panjenengan niku wong sing paling ora iso komitmen maksudnya. Pun mboten sah gaya-gaya. Nek sudah dikasih keringanan rukhsah diambil saja. Ngoten nggih? Jadi kalau itu sudah menjadi ketentuan dan keringanan, ambil rukhsah. Kita ini kalau ada yang sulit golek sing gampang. Nek gampang golek sing angel. Sinten niku? Tiyang mriko napa tiyang mriki? Baik, kita masuk ke hadis.
Sampun nggih, ini dasarnya. Tolong kita pahami bahwa Islam itu sempurna dan mudah. Mudah, Bu, Pak. Kalau memang belum mudah berarti cari ilmunya. Kita yang mungkin belum tahu ilmunya. Contoh mudah. Bapak dan Ibu, hari ini saya yakin panjenengan adalah orang-orang yang berkutat dengan nuwun sewu nggih, dengan pekerjaan, ada yang jadi pegawai. Ada zakat profesi? Ada yang membayarkan zakat profesi Bapak dan Ibu? Kok mendel semua? Gak ada yang bayar zakat profesi. Yang pegawai negeri ada di sini? Yang jadi pegawai ada di sini? Kok gak ada di Bapak Ibu? Setiap gajian sudah dipotong 2,5%, betul atau tidak? Zakat atau bukan? Zakat atau bukan? Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika Islam menghajatkan kita untuk membayar zakat. Zakat itu mengeluarkan harta. Ibadah harta itu selalu akan menjadi ibadah yang berat bagi manusia. Kenapa? Karena harta biasanya digondeli. Maka Islam itu walaupun menentukan kewajiban membayar zakat 2,5%, tolong dicatat, Islam memberikan rambu-rambu yang jelas dan tegas bahwa zakat itu dengan dua ketentuan. Satu, hartanya sudah mencapai nisab. Nisab itu batas harta, ambang batas harta. Dan yang kedua, sudah bertahan 1 tahun, namanya haul. Harus 2 syarat itu terpenuhi. Kalau 2 syarat itu belum terpenuhi, belum bayar zakat. 2,5% itu dibayarkan di akhir periode. Contoh, kalau hari ini jenengan punya uang, kita bulatkan saja nggih. Nisabnya itu 85 gram emas. Kalau 1 gram emas sekarang kita rata-ratakan 1,5 juta saja. Sekarang sudah 1, berapa Bu? 1,9 ya. Katakan 1,5 juta saja, berarti sekitar 140 juta. Kalau hari ini jenengan di hari ini punya uang 150 juta hari ini, itu secara Islam belum langsung ditagih zakatnya, enggak. 150 juta hari ini itu dibunderi tanggale. Dibunderi tanggale, dilihat perjalanan sampai 1 tahun. Kalau 150 juta kita per hari ini yang kita bulatin tanggalnya, berjalan 1 tahun tidak pernah kurang, tidak pernah berkurang serupiah pun. Berarti sudah 1 tahun harta 150 juta kita punya, maka di akhir periode layak dikeluarkan 2,5%. Bahasane wis dikei rezeki 150 juta setahun begitu. Jadi tidak hari ini 150 juta dibayar ke, tidak. Islam tidak sekejam itu. Memang harus dikeluarkan 2,5%-nya, tapi setelah bertahan 1, itu pun kalau dalam perjalanannya dari tanggal ini kita bulati, ini tanggal apa nih? Bulan apa ini? Sofar ya. Sofar ya. Karena pakainya bukan Masehi, Bu, Pak. Karena kita pakainya harus Hijriyah. Karena berkenaan dengan kewajiban bayar zakat itu Hijriyah. Masehi dan Hijriyah itu ada geseh sekitar 10 hari. Kalau kita pakai Masehi nanti telat. Pakainya Hijriyah. Katakan ini Sofar tanggal 1 misalkan. Ya sudah, 1 Sofar itu ditahan sampai 30 Muharram tahun depan. Kok tiba-tiba di tengah perjalanannya hartanya turun? Misalkan di tengah perjalanannya moro-moro anaknya kudu bayar SPP kabeh, mlebu sekolah kabeh, dan harta itu keluar semua, tinggal tersisa 50 juta. Turun atau tidak? Di titik itu haul untuk 1 tahun ini gugur, kewajiban zakatnya gugur. Ini loh adilnya Islam, sempurnanya Islam. Sayangnya kita hanya memahami parsial. Pokoknya nek wis teko nisab kudu bayar zakat. Salah. Nisab itu harus berikat dengan yang namanya haul. Haul itu masa bertahan 1 tahun. Ini kalau kita melihat secara adil, Bapak dan Ibu, Islam itu sempurna. Ngoten nggih? Kita kembali kepada hadis. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah tidak an asyqa ala ummati, kalaulah tidak karena takut memberatkan umatku, kata Rasulullah. Asasnya karena aku takut kalau aku tetapkan itu memberatkan, berarti tidak ditetapkan. La amartuhum bisiwaki 'inda kulli sholatin. Aku akan perintahkan mereka bersiwak. Kalau dalam hadis Bukhari Muslim, la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu'in fi kulli inda kulli sholatin. Ma'a kulli wudu'in inda kulli sholatin. Aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali mengambil wudu untuk melaksanakan sholat.
Baik. Siapa yang pernah akrab dengan kayu ini? Siwak. Siwak itu kayu ini, Bapak Ibu. Apakah bisa digantikan dengan sikat gigi dan pasta gigi? Bisa. Sebentar, bisa. Tetapi sikat gigi dan pasta gigi itu sangat terbatas karena panjenengan kalau mau gosok gigi harus nyari air. Ya kan? Maka Rasulullah mengatakan kalau aku tidak takut memberatkan umatku, kata Rasulullah, berarti karena didasari rasa sayang sama umat. Ngonek tak tetapke kok memberatkan, maka tidak ditetapkan. Tidak menjadi kewajiban, tapi hanya menjadi sunnah. Di bawahnya wajib. Dianjurkan sekali lah, sunnah namanya. Maka Rasulullah amartuhum bisiwak, aku perintahkan mereka untuk bersiwak inda ma'akulli wudu'in inda kulli sholatin, setiap kali berwudu untuk melaksanakan sholat. Atau dalam riwayat yang lain inda kulli sholatin, tiap-tiap sebelum melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Maka siwak itu yang paling afdol dengan kayu ini, bukan dengan sikat gigi. Kenapa? Kalau sikat gigi jenengan kudu butuh air, jadi agak sulit. Kalau ini kapanpun dan dimanapun jenengan bisa. Sehingga aplikasi sunnah yang ini masih jarang dipraktekkan. Karena orang-orang modern katakan hari ini karena ketidakakraban itu kadang melihat ini sesuatu yang aneh, betul ya? Saya tidak tega menyebutkan, bahkan sebagian kaum muslimin tanda kutip masih mengatakan kok nuwun sewu rodok jijik dengan ini. Tidak. Ini sudah dikaji secara ilmu pengetahuan bahwa kayu arok, kayu siwak ini, kandungan yang ada di dalam kayu ini menetralisir bau mulut. Jadi boleh dipakai, nanti kalau selesai boleh dicuci. Tapi karena dia bentuknya kayu dan dia mudah dipakai kemana-mana, maka kapanpun dia bisa pakai. Dikantongi. Dimanapun, kapanpun. Maka kalau kita pakai hadis, Rasulullah mengatakan, kalau aku tidak takut memberatkan umatku, aku perintahkan mereka bersiwak sebelum sholat. Saya nanya, jenengan bisa nggak kalau sikat gigi terus sebelum sholat 5 waktu? Bisa atau tidak? Buktinya sekarang di masjid ini, jenengan akan duduk di sini dari maghrib sampai isya. Nanti isya jenengan siwakan atau tidak? Makanya kalau pakai sikat gigi lebih sulit. Tapi kalau pakai ini jenengan bisa kapanpun. Karena sunnahnya adalah bersiwak sebelum sholat. Maka kalau pakai kayu siwak ini, jenengan kalau mau sholat tinggal mengeluarkan kayunya sudah. Selesai. Sunnahnya terlaksanakan. Pahalanya dapat. Tapi kalau pakai sikat gigi kita kehilangan pahala. Kehilangan afdholiyah. Nomor 1. Yang nomor 2 Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Saking dianjurkannya bersiwak ini, maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha punya satu pendapat. Siapa-siapa yang tidak membawa kayu siwak dan kemudian ketika dia berwudu, maka hendaklah dia menjadikan jari jemarinya sebagai pengganti dari siwak untuk menyela-nyela lubang-lubang giginya. Jadi ketika berkumur jenengan nggak pakai siwak, maka ketika berkumur dan nggak pakai sikat, itu jari jemarinya dinggo nyela-nyelain. Kenapa? Supaya betul-betul kondisi mulut kita dalam keadaan bersih. Bagaimanalah mungkin kita sholat dengan khusyuk ketika kita sholatnya mulutnya bau segala makanan yang ada di mulut kita. Saya nanya Bapak dan Ibu, makanan membatalkan wudhu atau tidak? Makan minum membatalkan wudhu atau tidak? Tidak, memang dia tidak membatalkan wudhu, tetapi membuat tidak nyaman, betul atau tidak? Makanya sebelum sholat itu bersiwak, itu adalah supaya tidak ada sisa-sisa makanan yang nyempil di mulut kita. Sayangnya setan itu pandai. Kita habis makan, kemudian sholat, itu pertama Allahu Akbar itu belum muncul itu makanan yang nyempil itu. Tapi di tengah-tengah sholat betul nggak? Tolong dicatat, itu kalau muncul sisa makanan di mulut, itu kalau ditelan sholatnya batal. Kalau ditelan sholatnya batal. Kenapa? Dihukumi makan dan minum dengan sengaja tatkala sholat. Dan setan memang pandai menggodanya seperti itu. Maka supaya kita tidak digoda setan dengan sisa-sisa makanan yang nyempil-nyempil itu tadi, maka sebelum sholat siwak. Atau panjenengan yang habis dahar sebelum sholat boleh berkumur. Kalau sudah ada minumnya ya kumur dengan minumannya saja, nggak masalah, nggak harus di keran.
Tetapi paling tidak ini membuktikan bahwa syariatnya Allah dan Rasulnya itu sempurna. Sesederhana siwak ini, sesempurna pelaksanaan sholat kita supaya tidak terganggu dengan sisa-sisa makanan. Yang kedua, bukan sisa makanan juga. Yang kedua adalah bau mulut. Bagaimana mungkin kita sholat dengan khusyuk kalau ternyata mulut kita masih bau dengan sisa-sisa makanan? Ini Bapak dan Ibu memang cuman kayak begini. Tetapi ketika kita pakai bersiwak, itu dia zat enzim yang ada di dalam kandungan siwak ini menetralisir bau. Ini netral, ini nggak ada baunya. Tapi kalau kita pakai, mulut kita jadi netral. Terutama yang habis makan bawang merah, bawang putih, pete, jengkol, nangka, durian. Itu anjuran untuk bersiwaknya lebih kuat. Karena orang yang habis makan bawang merah, bawang putih, pete, jengkol, nongko, durian itu kalau langsung sholat hukumnya makruh. Iya. Kata Rasulullah SAW, man akalal basola awith thauma, siapa yang makan bawang merah dan bawang putih, fala yakrobanna musallana atau masjidana, jangan langsung mendatangi tempat sholat kami. Fa innal malaikat, karena sesungguhnya para malaikat tata'adza, merasa terganggu bima yata'adza bi banu Adam, sebagaimana terganggunya anak keturunan Adam. Bau mulut yang menyengat itu membuat malaikat merasa tidak nyaman gitu. Maka kita netralkan dulu. Siwak. Ayo, sekarang siap nggak pakai siwak? Siap. 6.000 Pak. Ini harganya cuma 6.000 rupiah loh ini. Tapi 6.000 yang sunnah ya ini. Jajanan berkah gini ki. Awet. Jenengan nghabiskan segini lumayan itu. Dia caranya gampang Mbak Bu. Dikelupas kulit luarnya, kemudian ada ke kulit dalam batang dalam kan, itu dilembutkan. Dilembutkan dengan gigi. Setelah itu jadi kayak serabut ini loh. Ya udah dipakai. Cara makainya gimana? Bebas. Nggak ada ketentuan ke atas, bawah, kanan, kiri. Bebas. Sak senengi. Yang jadi masalah adalah, sebentar. Yang jadi masalah adalah karena siwak ini ada serabutnya, maka ketika puasa dikurangi frekuensinya. Karena ada serabutnya, takutnya serabutnya masih nyempil di mulut ketelan. Maka kalau untuk urusan siwak ketika berpuasa agak dikurangi. Bahkan sebagian menghukumi makruh. Makanya makruh bergosok gigi itu ketika puasa itu ditakutkan sebenarnya bukan pakai gosok sikatnya tapi pakai siwak ini. Karena ada serabut-serabut yang kadang nyempil di mulut. Kalau tidak puasa nggak ada masalah. Itu ada yang pakai cuma kotak-kotak gitu. Klotak-klotak Pak, gini Pak. Senyamannya Pak. Dia sudah biasa Pak. Saya kalau bagian depan akan saya gini kan. Nggak pakai ujungnya. Nggak pakai dilembutkan. Yusuf sakit no Pak. Itu fungsinya memang dilembutkan Pak. Bentar, sebentar. Enggak, ini fungsinya memang dilembutkan untuk jadi serabut. Sebesar apapun kayu siwaknya itu akan jadi serabut Pak. Karena memang itu digigit-gigit akan lembut. Ya, ini kalau saya depan saya akan ginikan, tapi samping juga saya ginikan, Pak. Selesai. Sesederhana itu. Maka saya sering menyampaikan Bapak dan Ibu, kalau ada orang yang bawa kayak begini, itu berarti mereka ingin melaksanakan sunnah. Kita ini karena tidak pernah. Kita karena tidak pernah mengatakan, walah kok koyong ngono. Loh ini sunnah. Dalam hadis yang lain saya sampaikan, nggih. Saya sampaikan hadis selanjutnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadisnya. Ini hadis yang 17. Sekarang kita masuk hadis yang ke 19. Yang 18 sama. 19 bahwa dakhala Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah menjelang wafat, tolong dicatat menika peristiwanya. Rasulullah menjelang wafat, sudah sakit keras. Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk ke kamarnya Ibunda Aisyah. Ini kan adiknya kan Aisyah ini. Masuk ke kamar Ibunda Aisyah, dia sedang membawa siwak. Ini agak kering ya. Dia sedang membawa kayu siwak yang masih basah. Itu di mulutnya gini. Jadi dia masuk ke kamar dalam posisi ada siwak yang nempel di mulut gitu. Habis dia pakai ini. Sedangkan kata Ibunda Aisyah, wa ana
nidatuhu ila sadri, dalam posisi aku sedang menyandarkan Rasulullah di bahuku. Jadi Rasulullah itu disenderke gitu. Kan Rasulullah meninggalnya itu ketika menyandar di dadanya Ibunda Aisyah kan begitu. Wa ma Abdurrahman siwakun rabbun yastannu bihi. Abdurrahman bin Abu Bakar itu ketika masuk ada siwak basah yang ada di mulutnya. Fa abaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu. Tatkala Abdurrahman bin Abu Bakar masuk itu Rasulullah itu pandangan matanya tidak lepas dari siwaknya Abdurrahman bin Abu Bakar ini. Fa akhadtus siwaka fa qaddamtuhu wa tayyabtuhu thumma dawatu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah itu istri yang sangat pengertian. Maka semenjak Abdurrahman bin Abu Bakar masuk, Rasulullah sudah melemparkan pandangannya fokus ke arah siwak. Itu Ibunda Aisyah mengatakan, akhudhuhu lak. Wahai Rasulullah, apakah jenengan kerso kalau aku ambilkan siwak itu? Jenengan kayaknya mau siwakan begitu. Apa kata Rasulullah? Rasulullah saking sudah sakitnya itu hanya menganggukkan kepala. Gitu. Sehingga kemudian dari anggukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibunda Aisyah kemudian mengambil siwak dari mulutnya Abdurrahman bin Abu Bakar, bukan langsung dipakaikan, enggak, diganti, dipotong. Ini kan boleh dipotong Bapak Ibu. Boleh dibagi-bagi kan. Maka diambil dari Abdurrahman bin Abu Bakar itu, kemudian dipotong, kemudian tuhu itu dilembutkan ini loh. Setelah dipotong, disiapkan, dibersihkan, dilembutkan, fadafa'tu ilaihi, kemudian aku berikan kepada Kanjeng Nabi, fastanna bihi. Maka kemudian Rasulullah bersiwak dengan siwak yang baru itu. Dalam posisi sakitnya itu. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan ahsana minhu, bersiwak yang lebih sempurna dari siwaknya pada waktu itu. Betul-betul jeli, pelan-pelan dibersihkan begitu. Setelah selesai, fama adaan farigo, maka tatkala bersiwaknya itu sudah selesai, Rasulullah rafa'a yadahu au isba'ahu, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyandarkan badannya dan mengangkat jemarinya, telunjuknya ke atas ke arah langit, kemudian mengatakan firrafiqil a'la salasan. Aku menuju kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 3 kali dan Rasulullah wafat. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah wafat dalam kondisi baru saja selesai bersiwak. Beliau meninggal dalam kondisi betul-betul membersihkan dirinya dan membersihkan mulutnya. Maknanya apa? Siwak ini menjadi bagian dari sunnah yang tidak boleh terpisahkan dalam kehidupan seorang muslim. Kalaulah kita mau ganti dengan sikat gigi dan pasta gigi, boleh. Bukan tidak boleh, boleh. Tetapi ada keterbatasan pemakaian, betul ya? Biasanya sikat gigi dan pasta gigi itu kita pakai satu setelah makan, yang kedua sebelum tidur atau bangun tidur. Tetapi untuk pemakaian reguler di sepanjang waktunya akan lebih sulit. Maka ini yang perlu kita coba kita praktekkan. Kalau kemudian panjenengan mempraktekkan ini, niatkan saja bahwa ini bagian dari sunnahnya kanjeng Nabi. Kalau ditanya orang kok ngopo nganggu kayu, kok angelmen, kok jek kayu, zaman modern sekarang sudah ada sikat elektrik yang nggak perlu digosokkan, betul kan? Dipencet sudah jalan sendiri. Itu memang kemudahan teknologi, tetapi tidak akan pernah bisa menggantikan kesimpelan penggunaan siwak berupa kayu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tafadhol. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan. Kalau tidak saya tutup majelisnya. Monggo Bu. Assalamualaikum. Baik. Barakallahu fikum. Apakah perbedaan macam bacaan rukuk dan sujud itu boleh dipakai semua? Boleh. Boleh. Tapi anjuran dari kami justru mari kita gunakan bacaan rukuk dan sujud yang lebih sahih. Yang selama ini kita mendengar subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi dalam lafaz yang riwayatnya lebih kuat, kalau pakai subhana rabbiyal azimi tidak ada wa bihamdihi. Sama halnya subhana rabbiyal
a'la juga tidak ada wa bihamdihi. Kalau jenengan pakai subhana rabbiyal azimi, ya boleh subhana rabbiyal azimi cukup. Subhana 3 kali ya. Subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi. Kalau subhana rabbiyal a'la gimana sama? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Atau pakai bacaan yang kedua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Atau pakai bacaan yang ketiga. Apa yang ketiga? Apa yang ketiga? Silahkan pakai bacaan yang mana saja dan diulang-ulang juga boleh. 3 kali bukan batasan mati. Saya selalu menyampaikan Bapak dan Ibu, kenapa ada anjuran 3 kali, itu bukan batasan angka mati tetapi acuan minimal sebenarnya. Toh kalau tidak baca pun Bapak dan Ibu, kalau tidak baca pun sholat kita sah. Karena bacaan di dalam Al-Quran, di dalam sholat, selain takbiratul ihram dan Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Tetapi begini, podo-podo sholate, sing siji genep sunnah, sing siji orang nganggo sunnah, pahalanya kan eman-eman, betul kan? Sama-sama mengerjakannya, begitu loh maknanya. Maka 3 kali itu acuannya. Kalau kemudian kita sholat sendiri gitu, kita pengen tambahkan bacaannya boleh atau tidak? Boleh saja. Kita ini sekarang masih bingung memaknai hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa sholatnya Kanjeng Nabi kana qiyamahu wa ruku'ahu wa i'tidalahu wa sujudahu qariban minas sawa. Kata Ibunda Aisyah, sifat sholat Nabi itu bahwa berdirinya Kanjeng Nabi, rukuknya Kanjeng Nabi, i'tidalnya Kanjeng Nabi, dan sujudnya Kanjeng Nabi itu hampir-hampir durasi waktunya sama. Ayo, panjang atau pendek? Kira-kira yang dibaca apa? Maknanya apa? Kalau kita sholat bersendirian, sholat sunat boleh jenengan panjangkan zikirnya, jenengan panjangkan puja-pujinya, jenengan panjangkan lafadznya, diulang-ulang lagi. Bapak dan Ibu, nyuwun izin, ini sudah mulai komah ya. Pernah nggak ketika kita ruku, ketika kita membaca Subhana Rabbiyal Azimi, Maha Suci Allah, Zat yang Maha Agung. Pernah nggak saya nanya, kita membayangkan keagungan Allah yang mana yang membuat kita layak untuk rukuk kepadanya? Pernah nggak? Jadi bukan hanya sekedar Subhana Rabbiyal Azimi, Subhana Rabbiyal Azimi, Subhana Allahu Akbar. Enggak. Mungkin bacaannya cuma 1 kali, Pak. Tetapi pemaknaannya membuat kita bisa bertahan. Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Allah, Zat yang Maha Agung. Kita memikirkan keagungan Allah karena keagungan Allah adalah Allah yang memelihara segala alam semesta. Bumi ini berputar pada porosnya, tidak ada meteor yang nabrak, betul nggak? Tidak menjauh dari matahari sejengkal dan tidak mendekat sejengkal. Menjauh sejengkal kita membeku, mendekat sejengkal kita terbakar. Ini sudah menjadi bagian dari keagungan Allah yang layak kita rukuk, kita hormati kepada Allah SWT. Itu poinnya. Maka pemaknaan itu muncul dengan seni masing-masing. Dengan menambah frekuensi bacaan boleh, atau dengan mentafakuri pemaknaan bacaan juga boleh. Jadi tidak ada batasan kaku. Jadi boleh dimix, boleh dicampur. Wallahu a'lam bishawab. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, sudah masuk waktu iqamah. Jazakumullah khairan untuk perhatian. Mari sama-sama kita akhiri kajian pada sore yang berbahagia ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.